Nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugro Seno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi para jemaah sekalian, kita baru saja menyelesaikan sidang perbaikan permohonan. Memang di MK itu ya begitulah. Jadi kalau kemarin hakimnya lumayan cerewet gitu ya. Karena memang sidang pendahuluan itu memang hakim memberikan nasihat. Nah, pada sidang perbaikan kita ikuti apa yang dimaui hakim, lalu kita sampaikan pokok-pokok perbaikannya. Tetapi yang paling substantif dari ini semua sebenarnya adalah kita ingin minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu 1, kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismon dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya. Dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat, mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Pengertian kalau kita mengatakan, oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu, kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi gitu. Dan sehingga yang terjadi adalah self-censorship. Kalau self-censorship yang terjadi, maka tidak baik bagi perkembangan dunia akademik dan juga perkembangan demokrasi kita ke depan. Nah, itulah hal-hal yang ingin kita mintakan dan mudah-mudahan Hakim Konstitusi tidak lelah ya kan untuk membaca permohonan kita yang kali ini jumlah katanya 15.750. Kalau kita bikin kolom di Kompas itu barangkali 20 kolom itu. Kan satu kolom 1.000 kan, 700 sampai 1.000. Jadi 20 bayangkan. Nah, ini mudah-mudahan mereka bisa menangkapnya, dan permohonan itu kan nanti akan diperkuat oleh saksi dan ahli sesungguhnya. Jadi sebenarnya kami berharap betul ya ini bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugro Seno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Bahasa di sana mereka dikriminalkan, bahasa di sini mereka mereka mengalami yang namanya kerugian konstitusional ya. Karena itulah kita masuk ke sini, kita perjuangkan normanya agar secara faktual
kalau norma itu berubah, maka mereka kemudian bisa mendapatkan sebuah treatment terhadap kerugian konstitusional yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan. Paling tidak sejak Pak Jokowi atau Mr. Jack, ya kan, itu mengadukan mereka pada tanggal 30 April 2025. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Tifa sebagai pemohon pertama, Mas Roy pemohon kedua, dan Rismon pemohon ketiga untuk menyampaikan sesuatu hal. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kami bertiga para prinsipal, saya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Sianipar beserta para penasihat hukum kami sudah mengikuti jalannya sidang yang kami ikuti ini kedua kali ya, ini ada sidang perbaikan. Saya ingin memberikan underline apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami tadi, Dr. Refli Harun, ya, bahwa masyarakat itu memiliki semacam obor, ya. Obor itu dibawa oleh para peneliti, para akademisi, dan para aktivis. Ketiganya ini tidak hanya mendapatkan sebuah tugas, tapi juga amanah yang sangat berat untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan cahaya ilmu kepada masyarakat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Andai kata para peneliti, para akademisi, dan para aktivis seperti kami ini selalu ditakut-takuti dengan ancaman kriminalisasi. Ketika kami sebetulnya sejatinya sedang menggunakan hak sebagai warga negara, terutama dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan menimbulkan sebuah kebisuan, akan menimbulkan sebuah rasa gentar, akan menimbulkan sebuah berhentinya kemajuan ilmu, pembangunan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa apa yang kami perjuangkan bukan hanya sekedar bahwa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita pun semua punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, tetapi khusus yang kami berikan sebuah penekanan di sini adalah bahwa para peneliti, para akademisi, dan para aktivis adalah orang-orang yang memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu maka mereka harus dilindungi oleh undang-undang, bukan kemudian malah diperberat, bukan malah kemudian diancam dengan undang-undang yang seringkali disalahgunakan oleh para penguasa dengan abuse of power-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya prinsipal yang lain akan sampaikan. Mas Roy? Mas Roy? Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.